Lewat tagar Indonesia Gelap, masyarakat meluapkan keresahannya terhadap pemerintah. Apakah ini cerminan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang belakangan dinilai semakin tidak pro rakyat? Berikut diskusi bersama dengan rekan Rusdi Maulana. Belum juga reda tagar gerakan Kabur Aja Dulu yang mencerminkan keresahan masyarakat pada pemerintah. Kini muncul tagar yang lain, yaitu Indonesia Gelap sebagai cerminan kekhawatiran atas kebijakan yang tidak pro rakyat. Benarkah kebijakan pemerintah belakangan ini semakin membuat resah rakyat atau jangan-jangan Indonesia memang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Yuk, kita diskusi soal ini. Tagar Indonesia Gelap menjadi trending di platform X. Indonesia Gelap dimaknai sebagai ketakutan rakyat akan masa depan bangsa. Mereka menilai masyarakat kini dihantui kekhawatiran akan kebijakan yang tidak pro rakyat di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kami sangat tidak setuju ketika anggaran-anggaran pendidikan itu dipotong. Dan kami minta sangat baik-baik kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi. Ngomongin kebijakan yang tidak pro rakyat. Kalau yang ramai baru-baru ini tentunya instruksi Presiden soal efisiensi anggaran. Banyak yang berpendapat instruksi Presiden ini tidak tepat. Alasannya banyak yang terkena dampaknya justru lagi-lagi rakyat kecil. Satu contoh nih, anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pekerja di level honorer atau tenaga kontrak harus dirumahkan. Sejumlah lembaga juga mengaku tidak mampu membayar gaji pegawai sampai akhir tahun 2025. Nah, tapi Presiden Prabowo belum mau merampingkan postur kementeriannya yang sangat-sangat gemuk ini. Gak cuma jumlah kementerian, jumlah wakil menteri, staf khusus, dan utusan khususnya akhirnya kembali jadi sorotan. Yang dipotong ini memang yang dicari yang kira-kira dampaknya langsung terhadap rakyat itu relatif tidak terlalu besar. Tentu ada dampaknya. Saya bohong kalau mengatakan tidak berdampak ke rakyat, itu saya bohong. Tentu ada dampaknya. Tapi kita berusaha meminimumkan dampaknya, ya. Kemudian penghematannya itu kita alokasikan ke yang efek multipliernya kita perhitungkan lebih besar. Ya. Ya, situasi belakangan ini memicu reaksi perlawanan di media sosial, terutama di kalangan anak muda. The damage has been done. Oke. Twitter itu udah penuh dengan kritik, terutama dari kalangan Gen Z mahasiswa. Karena MBG ini juga belum berefek signifikan. Karena kalau pertanyaannya MBG apakah berdampak pada UMKM itu belum dirasakan. Karena skema MBG juga sangat sentralistik hari ini. Ya, kita mundur sedikit. Kalau tagar gerakan Kabur Aja Dulu ini muncul akibat masyarakat membandingkan kualitas hidup di Indonesia dengan negara lain yang mereka anggap jauh lebih baik. Salah satunya soal peluang kerja di luar negeri. Tapi ini tantangan buat kita. Kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian menjadi catatan kita. Nah, sementara tagar Indonesia Gelap muncul akibat kebijakan yang dirasa tidak pro rakyat. Selain soal efisiensi anggaran yang efeknya kemana-mana, urusan LPG yang langka dan sempat bikin kisruh rakyat kecil juga jadi sorotan. Nah, lalu apakah kondisi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja? Atau ini sebuah kekhawatiran yang berlebihan? Ya, menurut saya sih nggak salah sih, Mas. Karena itu kan sebenarnya satu bentuk warning ya, satu bentuk peringatan bagi pemerintah sekaligus kritik, Mas. Kritik sosial kepada pemerintah dan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam hal membuat kebijakan gitu loh, Mas. Berhati-hati di dalam bagaimana merancang suatu kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Memang kalau membuat kebijakan itu kan kewenangan pemerintah, Mas, kewenangannya elit, yang berwenang, penguasa. Tapi bagaimana kebijakan itu memuaskan semua pihak atau kebijakan itu memuaskan publik, itulah yang diperlukan saat ini gitu. Jadi di situ ada partisipasi publik yang luas secara demokratis dan ada tuntutan suatu tata kelola yang transparan, terbuka, misalnya. Orang tahu misalnya program-program misalnya MBG misalnya itu masyarakat menilai sebagian masyarakat itu atau anak-anak Gen Z menganggap bahwa itu
belum transparan. Ya, biasa. Lempar kebijakan lalu revisi kemudian. Sepertinya lumrah terjadi di Indonesia belakangan ini. Nah, menurut pengamat, pemerintah masih memiliki masalah komunikasi dalam membuat sekaligus menyampaikan kebijakan. Pemerintah sendiri sepertinya memang EGP memang gue pikirin gitu loh, Mas. Jadi itu yang dinilai oleh publik seperti itu. Jadi sulit ya, karena memang harus membuat kebijakan yang sebenarnya merangkul, Mas. Sekarang ini merangkul, kemudian juga memberi akses yang seluas-luasnya. Kemudian juga pemerintah itu dalam membuat statement-statement atau pernyataan-pernyataan itu jangan melanggar ini, Mas, etika publik gitu loh. Jadi itu yang kemudian anak-anak muda Gen Z ini karena memahaminya secara berbeda gitu. Belakangan ini kan seperti Presiden berbagai pidato itu dianggap oleh anak-anak Gen Z ataupun milenial kurang tepat gitu loh, Mas, kurang tepat dengan bahasa yang cenderung dianggap emosional gitu, dianggap merendahkan kehendak publik gitu. Ya, negeri ini memang masih memiliki segudang masalah yang butuh dibenahi. Tapi jangan sampai setiap kebijakan yang ditelurkan pemerintah justru berbalik membuat publik melihat adanya kegagapan pemerintah yang ujungnya membuat rakyat pesimistis akan nasib masa depan bangsanya sendiri. Nah, kalau soal ini gimana menurut pendapat kalian? Boleh kita lanjut diskusi di kolom komentar.